Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang telah menempuh perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah mesti menghadap beberapa permasalahan sosial. Kedatangan mereka yang tanpa perbekalan memadai ke suatu daerah agraris yang sangat berbeda dengan daerah asal yang gersang menjadi faktor pemicu. Intinya, mereka membutuhkan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan pemukiman. Persaudaraan atau al-mu'akhah yang dijalin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara kaum muhajirin dan ansar sudah merupakan salah satu solusi untuk meminimalisir problematika di atas. Kaum ansar sudah mencurahkan segala kemampuan dalam rangka membantu kaum muhajirin. Namun sebagian kaum muhajirin ini masih membutuhkan tempat tinggal, ditambah lagi intensitas gelombang hijrah yang tak kunjung berhenti, terutama sampai menjelang perang Khandaq. Tak diragukan, bila kondisi ini mendorong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai memikirkan tempat berteduh bagi orang-orang fakir yang sudah menetap di Madinah. Asal bangunan Suffah. Momen yang tepat pun datang, manakala perintah pengalihan arah kiblat datang dari arah Masjidil Aqsa ke arah Ka'bah, yakni kaum muslimin menghadap arah Masjidil Aqsa dalam sholat selama 16 bulan pasca hijrah Rasulullah ke Madinah. Akibatnya, tembok yang sebelumnya berada di depan, kini menjadi di belakang masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar tempat itu diberi atap. Akan tetapi, bagian sisi-sisi pinggirnya masih dibiarkan terbuka tanpa tembok penutup. Itulah tempat yang kemudian dikenal dengan Suffah, yang akan menjadi tempat tinggal bagi kaum muhajirin yang papa. Secara pasti, tidak diketahui berapa luas Suffah, tapi yang jelas tempat itu bisa menampung banyak orang, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadikan tempat itu sebagai tempat walimah, yakni acara makan-makan yang dihadiri oleh 300 orang. Meski sebagian yang hadir terpaksa duduk di kamar sebagian istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdempetan dengan masjid. Hadis riwayat Muslim. Penghuni Suffah. Yang pertama kali tinggal di Suffah adalah kaum muhajirin, Samhudi, Wafa'ul Wafa. Oleh karena itu, terkadang Suffah ini melekat dengan mereka hingga juga dikenal dengan Suffatul Muhajirin. Hadis riwayat Abu Dawud. Tempat ini juga menjadi tempat persinggahan para utusan yang hendak menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislamannya dan kesiapannya menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah orang yang dipercaya sebagai penanggung jawab orang-orang yang tinggal di Suffah, baik yang menetap dalam jangka waktu yang lama ataupun yang sekedar singgah saja. Penghuni Suffah ini tidak hanya terdiri dari kaum muhajirin ataupun para utusan saja. Sebagian sahabat dari kalangan Ansar juga menghuninya. Kendati pun mereka telah memiliki rumah di Madinah dan memiliki harta yang cukup, kemauan mereka untuk hidup zuhud menjadi alasan mengapa mereka memilih tinggal di Suffah. Di antaranya, Ka'ab bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu, Hanzalah bin Abi Amir radhiyallahu anhu, dan Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Jumlah penghuni Suffah. Jumlah penghuni Suffah tidak stabil. Jumlah mereka akan bertambah seiring dengan peningkatan angka pendatang ke Madinah. Namun dalam kondisi normal, jumlah penghuninya sekitar 70 orang. Abu Nuaim Al-Hilyah. Terkadang jumlah mereka meningkat tajam. Pernah dalam suatu kesempatan, seorang diri Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu menjamu 80 penghuni Suffah. Hitungan ini belum mencakup yang dijamu oleh para sahabat yang lain.
Abu Nu'aim Al-Hilyah. Penyusun kitab Al-Hilyah, Abu Nu'aim menyebutkan nama-nama mereka satu persatu. Di antara mereka adalah Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, Wathilah bin Asqa, Salman Al-Farisi, dan lain sebagainya radhiyallahu anhum. Kesibukan penghuni Sufah, belajar ilmu agama, beribadah, dan berjihad. Para penghuni Sufah ini memfokuskan diri untuk belajar, beriktikaf di masjid dalam rangka beribadah, dan sudah terbiasa dengan hidup kekurangan. Mereka senantiasa melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, mempelajari ayat-ayatnya, dan berzikir. Sebagian mereka belajar baca tulis, sampai salah satu dari mereka ada yang menghadiahkan busur panahnya kepada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, karena beliau radhiyallahu anhu berjasa mengajarkan Al-Quran dan menulis kepada pemilik busur tersebut. Disebabkan oleh konsentrasi penuh mereka dalam belajar agama, maka tidak heran kalau kemudian lahir orang-orang yang menonjol keilmuannya dari mereka. Sebut saja Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal dengan hafalan hadis yang sangat banyak, atau sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu yang sangat perhatian akan hadis-hadis fitnah. Namun ini bukan bermakna bahwa mereka tidak peduli dengan kegiatan kemasyarakatan dan tidak memiliki andil dalam jihad. Terbukti sebagian di antara mereka gugur dalam perang Badr, seperti Sofwan bin Baidha, Khubaib bin Yasaf, Salim bin Umair, Harithah bin Nu'man Al-Ansari radhiyallahu anhum. Sebagian juga gugur di medan perang Uhud, yaitu Hanzalah radhiyallahu anhu, atau di peristiwa Hudaybiyah, perang Khaybar, Tabuk, perang Tabuk, dan perang Yamamah. Begitulah para penghuni Sufah. Mereka sangat perhatian terhadap ilmu dan ibadah. Di malam hari tekun beribadah, dan di siang hari menjadi pejuang gagah berani. Pakaian dan makanan mereka. Mereka yang tinggal di Sufah sudah terbiasa dengan hidup kekurangan. Kebanyakan mereka tidak memiliki pakaian yang memadai untuk menutupi seluruh badan dan melindunginya dari dinginnya udara. Dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, "Saya melihat 70 orang dari penghuni Sufah. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenakan rida, yakni kain penutup bagian atas tubuh. Hanya mengenakan sarung atau hanya kisak saja. Mereka mengikatkan kisak tersebut pada leher mereka. Ada yang menjulur sampai separuh betis, ada yang sampai mata kaki. Lalu dia menyatukannya dengan tangan karena khawatir auratnya terlihat. Demikian pula makanan mereka tidak lebih baik dari kondisi pakaian yang mereka sandang. Kurma kering adalah makanan yang sering mereka konsumsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan setengah mud, kurang lebih 1 genggam kurma untuk 1 orang setiap hari. Sampai ada di antara mereka yang merasakan perutnya panas karena terlalu banyak makan kurma kering. Namun begitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu memberikan makanan yang lebih baik buat mereka. Hanya saja beliau Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memotivasi mereka agar kuat dan bersabar. Terkadang mereka diundang untuk makan-makan atau dibawakan susu, atau terkadang juga mendapat hidangan istimewa seperti tharid, yakni bubur gandum dengan campuran minyak samin dan lain-lain. Perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penghuni Sufah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian terhadap mereka. Seringkali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengunjungi mereka, menanyakan kondisi mereka, mengarahkan, duduk-duduk bersama, mengarahkan mereka agar banyak membaca Al-Quran, memotivasi mereka agar memandang dunia itu remeh dan tidak berharap untuk merengkuhnya.
Jika ada yang mengirimkan sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam lantas mengirim seluruhnya kepada mereka. Kalau hadiah yang beliau terima, sebagiannya beliau kirimkan dan sisanya beliau ambil buat keperluan pribadi atau hadiah tersebut dinikmati bersama mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika putri beliau, Fatimah radhiyallahu anha, melahirkan Hasan radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya bersedekah untuk penghuni Sufah dengan perak seberat rambut Hasan yang dicukur. Al-Baihaqi. Dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan penghuni Sufah ketimbang keluarga beliau sendiri, yaitu Fatimah. Wujud perhatian yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat yang memiliki kemampuan ekonomi berlebih agar bersedekah kepada penghuni Sufah. Demikian, Allahu a'lam.